Halo, nama aku Vina Farhatul Jamila dari semester 1. Halo, aku Amanda Ratnastianingsi dari semester 1. Halo, nama aku Adelia Adianingsi dari semester 1. Halo, nama aku Siti Ildaningsi dari semester 3. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Alvina Leslia dari semester 3. Hai, namaku Rida Syakawalia dari semester 3. Halo, perkenalkan nama saya Desi Nur Ajija, saya dari kelas komputerisasi akuntansi semester 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan aplikasi Excel yang telah kami buat. Yang pertama ada sheet akun. Di sheet akun ini terdapat beberapa akun. Nah, jika di awal kita memiliki beberapa nominal, bisa langsung dicantumkan. Yang pertama, setelah kami mendapatkan data dari UMKM kami, yang pertama ada kas senilai 525.000 yang ditaruh di debit. Yang kedua ada persediaan senilai 175.000 di debit, dan juga modal senilai 700.000 di kredit. Setelah kami selesai mencantumkan nominal dalam kolom tersebut, setelah itu kami cek balance-nya, ternyata sudah balance. Nah, yang kedua ada kolom bantu. Untuk kolom bantu sendiri itu diisi untuk customer yang memiliki hutang kepada UMKM kami, atau bisa disebut piutangnya. Nah, selanjutnya ada jenis. Untuk jenis sendiri itu hanya memberitahu tentang jenis-jenis akun yang ada pada aplikasi ini. Yang ketiga ada jurnal. Nah, untuk jurnal ini kami mengisi pada tanggal 15 November tahun 2024. Nah, untuk yang pertama ada keterangan transaksi. Keterangan transaksi yang terjadi yaitu pembelian persediaan. Pembelian persediaan untuk kolom bantunya diisi customer 1, akun debitnya persediaan perlengkapan, dan akun kreditnya diisi dengan kas tunai. Untuk jumlahnya senilai Rp175.000. Dan yang kedua, pada tanggal 15 November 2024 terjadi nomor bukti jurnal umum nomor 2, keterangan transaksinya penjualan. Kolom bantunya diisi oleh customer 1. Nah, diisi oleh customer 1 ini isinya dari beberapa customer, bukan hanya satu customer. Nah, yang akun debitnya diisi dengan kas tunai, akun kreditnya diisi dengan penjualan, dengan jumlah yang pertama senilai Rp125.000. Nah, yang ketiga terjadi pada tanggal 15 November 2024 juga, dengan jurnal umum nomor 3, keterangan transaksi yang sama penjualan, kolom bantunya sama dengan customer 1, akun debitnya kas tunai, akun kreditnya penjualan, dan jumlah nominalnya yaitu Rp250.000. Nah, untuk tanggal masih sama, tanggal 15 November tahun 2024, dengan nomor bukti selanjutnya yaitu JU004, dan juga keterangan transaksi masih penjualan. Kolom bantu diisi dengan customer 2, akun debitnya diisi dengan kas tunai, akun kredit diisi dengan penjualan, dan juga nominal yang dicantumkan sejumlah Rp125.000. Dan yang terakhir masih sama, masih di tanggal 15 November 2024 dengan nomor bukti JU005, dengan keterangan transaksi penjualan, kolom bantu customer 3, akun debit kas tunai, dan akun kredit penjualan
dengan jumlah nominal 200.000. Nah, selanjutnya bisa dilihat di neraca lajur. Nah, sudah sesuai dengan jurnal yang tadi telah kita tulis. Itu sudah langsung menyambung dari jurnal ke neraca lajur. Selanjutnya ada laba rugi. Untuk laba rugi sendiri bisa diisi sesuai dengan yang ada di neraca lajur. Nah, di sini kami untuk penjualan kami mendapatkan 700.000. Dan total pendapatannya 700.000. Nah, selanjutnya di neraca. Nah, kas tunainya, saldo awal kas tunai kami memiliki saldo 525.000. Untuk periode berjalannya kami memiliki 525.000. Dan saldo akhir 1.050.000. Nah, untuk persediaan perlengkapan pada saldo awal terdapat 175.000. Periode berjalan 175.000. Dan saldo akhir senilai 350.000. Nah, untuk total aset lancar yaitu 700.000 untuk saldo awal, 700.000 untuk periode berjalan, dan juga 1.400.000 untuk saldo akhir. Nah, selanjutnya ada modal awal. Modal awal senilai 700.000. Periode berjalannya 700.000. Dan juga saldo akhirnya 1.400.000. Nah, untuk total modalnya jadi 700.000 untuk modal awal, 700.000 untuk modal periode berjalan, dan juga 1.400.000 itu untuk saldo akhir. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Awal mula Megar bermula dari keputusan beliau untuk tetap produktif setelah tidak lagi bekerja di kantor. Beliau ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat dari rumah. Setelah berpikir panjang, beliau memutuskan untuk membuka meja di garasi dan mulai menjual jajanan sehat rumahan yang ekonomis, enak, dan berkualitas. Tujuannya agar produk yang dijual bisa dinikmati oleh banyak orang, khususnya yang peduli kesehatan, namun tetap ingin camilan lezat. Tak lama setelah itu, beliau mengajak teman yang hobi memasak dan tertarik berjualan online. Bersama-sama, mereka mulai membuat jajanan sehat dan bergizi, lalu menjualnya secara online. Dengan semangat yang sama,
Mereka berharap usaha kecil ini bisa berkembang dan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Harapan untuk UMKM diharapkan semakin sadar bahwa administrasi yang tertib bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kunci untuk mengelola usaha dengan lebih baik, mengontrol keuangan, dan membuat keputusan yang tepat. Harapan juga diberikan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan yang lebih nyata, baik dalam bentuk fasilitas, insentif, atau pelatihan yang memudahkan UMKM dalam menjalankan administrasi dengan baik. Harapan terakhir, terwujudnya budaya kewirausahaan yang mementingkan ketertiban administrasi sebagai bagian dari profesionalisme usaha, sehingga para pelaku UMKM dapat berkembang dan bersaing di pasar yang semakin global. Jadi di sini tuh kita mau sosialisasiin hasil data keuangan yang kita buat gitu loh Tan. Nah nanti tuh Tante bisa gunain ini dari hasil-hasil, misalkan Tante dari modalnya, terus pendapatan Tante, pengeluaran itu bisa dicatat di sini. Dan nanti pun kalau misalkan ada kesusahan Tante bisa tanyain. Dan kita bakal bina terus ya. Angkat dulu ya. Dari pertama dari aku. Dari kalian. Udah, semuanya. Jadi ini yang pertama ada akun-akunnya. Jadi ini tuh akun kayak transaksi-transaksi Tante gitu. Misalnya kas tunai, Bank Mandiri, Bank BCA, kayak gitu. Ini list akun-akunnya. Kalau untuk kolom bantu, ini sih kalau kolom bantu cuman buat pencatatan, tapi ya ada ke supplier gitu. Yang nitip berarti masuknya ke supplier apa gimana? Iya. Untuk hutang. Oh itu. Tapi kan sebelumnya itu Tante pernah ada yang hutang gitu nggak kan? Sebenarnya bukan hutang ya, jadi dia tuh pisahin ya, nanti diambilnya sore kayak gitu. Nggak sampai yang hari berikutnya kan? Hari berikutnya pernah, tapi nominalnya nggak gede sih, kayak 10.000. Dan itu dicatat atau gimana? Diingat aja. Diingat aja, tapi pernah lupa? Pernah. Nanti Tante bisa catat di sini gitu. Selanjutnya itu ada jenis. Ini yang tadi yang sama kayak yang akun ini jenis-jenis akunnya. Terus untuk posisi pada laporan dan saldonya tuh misalnya kasnya itu di neraca, terus di debit kayak gitu. Terus buat kreditnya ada kayak hutang gitu. Jadi hutang nanti masuknya ke kredit. Ini untuk zona transaksi ya, ini untuk transaksi harian. Kalau misalnya ada yang beli, berarti kan kasnya menambah kan. Nanti Tante tinggal masukin di sini akun debit, kas tunai. Nanti akun kreditnya ada penambahan pendapatan. Terus di sini untuk jumlahnya, berapanya? Iya, jumlah kasnya. Set gitu ya. Iya, betul. Nah ini untuk bukti. Kalau bukti itu kayak berupa kasbon lah ya kurang lebih gitu loh Tan. Ya Tante bisa ini nanti kan, tapi di sini tuh sebenarnya ada beberapa akun yang mungkin Tante nggak pakai kan. Maksudnya kayak Bank BCA atau misalnya kayak bank-bank gitu, Tante kan nggak ada QRIS gitu juga kan. Jadi mungkin nggak kepake. Tapi maaf. Kecuali nanti kalau ada baru Tante pakai. Nah tapi maaf nggak kita hapus dulu, karena kalau kita hapus takutnya nanti aplikasi ini nggak berjalan lancar karena bakal ada error-errornya. Tapi kalau nggak dimasukin yang penting kalau misalnya emang nggak kepake jangan Kosongin dimasukin aja gitu. Tapi rencana Tante mau ada QRIS gitu atau enggak? rencana sih ada, cuma belum tahu kapan. Udah gitu kan harus pakai rekening aku atau langsung nama meja garasi, kan nggak tahu ya. Kemarin sih emang diarahinnya udah aja pakai langsung nama meja garasi, tapi tetap harus di bank itu punya rekening kita, misalkan aku atau suami aku baru bisa gitu. Makanya masih dipikirkan, tapi rencananya ada. Oke, lanjut ke neraca lajur.
Nah ini neraca laju, jadi kayak ada saldo awal yang dari tadi di jurnal ini ada saldo awalnya. Nanti kalau misalnya ada kayak pendapatan kas bertambah, nanti tinggal ditulis di debit kredit ya. Sini ada pergerakan, misalnya saldo awalnya tante berapa ini, terus nanti kan ada pertambahan kas sama pendapatan kan, nanti tinggal ditulis di pergerakan, terus saldo akhirnya tuh berapa. Jadi ketahuan gitu naik turun. Iya, Laba ruginya juga kan nanti tante bisa lihat. Jadi tante bisa ngelihat labanya tante berapa, apakah ada ruginya atau malah nambah di labanya. Sini untuk neracanya, jadi kayak saldo awal sama saldo akhir tuh balance atau enggak gitu. Mungkin kalau untuk tanah kayak gitu nggak perlu. Iya, nggak perlu. Karena bangunan ya. Bangunan ya. karena rumah sendiri juga gitu, bukan kios atau gimana kan Tan. Lanjut. Udah kali ya, cukup kalau untuk neraca lajurnya. Ini tuh buku besar, keterangan contoh. Ya sama paling ya, kayak dari yang akun-akun itu nanti masukin lagi ke sini kayak gitu. Tapi tante ada bingung gitu nggak Tan? Dari Ya kalau misalnya ngeliat gini sih bingung ya, kecuali kalau kita udah mulai ada progres gimana gitu, baru kalau ketahuan nih kayaknya ini nggak paham nih gitu. Mas kayak gini ya memang belum. Iya. Karena aku juga bukan orang akuntansi, tapi pernah belajar kayak gini, jadi inget-inget lupa. Oke deh Tan. Tapi sebelumnya tante itu pakai buku atau Apa? pakai buku? Bukunya paling buku untuk pencatatan hari ini, misalkan kayak si spaghetti stoknya ada berapa, nanti terakhirnya itu terjualnya berapa, ada sisa atau nol gitu. Baru nanti dikalikan aja untuk harga jual, kayak gitu doang paling catatan. Oke, selanjutnya mungkin mau wawancara sedikit ya Tan. Kan sebelumnya emang kita udah pernah ada nanya tentang sejarah ya. Kalau boleh tahu, boleh diceritain ulang nggak sama tantenya sendiri nih langsung gitu tentang sejarah meja garis ini kayak gimana gitu? Kalau sejarahnya sih awal mulanya sih kan aku kerja, karena udah nggak kerja, tapi nggak bisa diem ya orangnya gitu, jadi pengen tetap produktif, gerak atau gimana gitu, walaupun ada anak di rumah, jadi aku nggak ninggalin. Ya udah deh, terus anak pertama aku tuh sekolah, ketemu sama ibu-ibu gitu kan, terus kebenaran yang sekarang lagi join sama aku nih, si mami-mami ini deket gitu kan sama, dia juga suka jualan, suka bikin-bikin gitu, terus sama aku juga setelah resign itu jualan online kayak gitu-gitu, bikin-bikin juga, cuma pasarannya masih keluarga, teman-teman kayak gitu. Karena lu kalau misalnya gue buka pagar gitu, buka garasi, mau nggak jualan gitu kan, terus kata dia, oh gitu boleh deh gitu. Akhirnya gue izin dulu sama laki gue sama mertua gue gitu kan, akhirnya izin, udah nggak apa-apa gitu, keluarga juga support gitu, sama aku support, mertua aku support, udah nggak apa-apa buka aja gitu kan. Oh ya udah deh, lumayan lah gitu kan, jadi aku tuh harus kemana-mana, nggak harus jalan online-nya nggak harus toh-tohan lah kasarnya bahasa Sundanya mah. Udah akhirnya udah buka, awal mulai itu yang kita biasa bikin aja dulu, pasta kayak gitu kan, terus dessert kayak gitu, sandwich buah yang masih kepegang lah gitu kan. Pas kesini so kepikiran, kenapa ya nggak coba nyari UMKM sekitar sini gitu, mau masukin barang ke aku gitu kan. Akhirnya dari teman aku, dari temannya mami juga, ada yang mau nitip boleh nggak gitu, boleh nggak, boleh apa produknya, kalau sama nggak akan aku terima, kalau misalkan beda ya udah masukin aja gitu kan. Pembagiannya itu dari dia harganya berapa, paling aku up-nya nggak nyampe 25% ya, maksudnya karena kan kita ngejar harga sekolah karena sekolah juga nggak bisa mahal-mahal gitu kan, anak SD. Jadi misalkan dari awalnya dari dia tuh misalkan 2.000, aku bisa jual 2.500 sampai 3.000 kayak gitu per piece. Jadi nggak terlalu besar. Cuma secara ini pas kalau misalkan udah berjalan kayak gini ya ternyata disukain gitu sama anak-anak gitu, makanya jadi udah mulai pada kenal nih, oh meja garasi di belakang sekolah kayak gitu. Rencana memang pengen punya sosmed gitu kan, pengen cuma belum kepegang bikin-bikinnya dan nggak terlalu paham juga sih ya, takut salah atau gimana. Jadi berarti untuk produksi UMKM-nya itu bukan dari tante doang ya? Jadi supplier juga yang masuk gitu. Nah, kalau menurut tante sendiri, manajemen keuangan di usaha tante ini kayak gimana? Menurut aku sih masih berantakan ya. Oh iya. Karena memang masih sebisanya aku, masih ini deh, masih manual gitu ya, masih pencatatan di buku, udah gitu
kadang juga ada lupa, seperti misalkan ada yang ambil dulu bayarnya nanti, itu kan jatuhnya jadi kok kadang juga kurang nih, kok kurang hari ini ya, kemana ya, solusinya kadang bisa 20.000 10.000 gitu kan, kemana nih, kadang kita hitung ulang lagi tapi sama gitu, balance gitu kan, semua udah, yang penting mah intinya ke aku udah masuk, ke yang nitip udah masuk, harusnya kan ada lebih dari kok nggak ada, kadang 10.000 20.000 nggak ada, jadi jatuhnya itu apa ya, udahlah besok tuh ganti gitu, masih kayak gitu message-nya gitu, karena kan sebenarnya masih berantakan ya, jadi belum kelihatan laba ruginya kayak gitu-gitunya ya. Masih kayak gitu. Nah, kalau untuk kayak pencatatan pemasukan sama pengeluaran itu kayak dicatat manual atau ada sistem lain gitu dari tantanya sendiri? Masih manual. Oh, pakai buku kayak gitu ya, dicatat harian. Oh iya. Kalau misalkan untuk dari untungnya sendiri nih, misalkan kayak uang tuh kayak uang usaha sama uang pribadi tante tuh terkadang kayak tercampur atau kayak gimana gitu nggak? Kalau aku pribadi sih karena suka kecampur, kadang si modal itu harusnya muat nih, tapi aku ada planning mau bikin ini, bikin menu baru misalkan, menu baru itu kan belum ada modalnya nih, aku pasti pakai uang pribadi aku buat belanjain sih makanan itu lah, buat bikin makanan itu, paling kayak gitu sih. Karena masih tercampur. Iya, masih tercampur, belum terpisah. Berarti tante juga rutin setiap hari buat pencatatan kayak pendapatan, pengeluaran, hutang, piutang kayak gitu tiap hari dicatat. Pembelian kayak plastik-plastik gitu kan ya, saus dan yang lain itu ada pencatatannya. Untuk bahan-bahannya ya? Iya, untuk Ya, tapi masih secara manual. masih manual. Semoga dengan adanya ini ngebantu tante Iya. Kita juga bantu untuk sosmednya gitu. Sosmed dari manajemen keuangan. Terus ini kan juga tante mau ada curious nanti bisa kita bantu. Kasih ya tante, cukup sekian dari kita. Terus juga sosialisasinya kalau emang nanti tante emang ada yang belum ngerti atau memang ini gimana ya, nanti bisa ditanyain dan kita bakal bina juga karena itu tugas kita juga. Terima kasih tante, sudah membantu. Tujuan kolaborasi mengoptimalkan pengelolaan keuangan UMKM, meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM melalui implementasi teknologi informasi, meningkatkan pemahaman UMKM terkait pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam aplikasi teori manajemen keuangan dan teknologi, memajukan UMKM dengan digitalisasi dan pengelolaan keuangan yang baik, menciptakan wirausahawan yang tertib administrasi.